والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الموت حق الحديث معناه والله أعلم ورسوله. Pengatur waktu pemindah acara Bang Haji Nawawi Bata'anallah bituri hayati. Khusus guru saya ini yang paling cakep, yang paling ganteng, yang rambutnya udah beruban tapi merasa masih 17 tahun, Abah Kiai Haji Nur Jaya Bata'anallah bituri hayati. Juga hadir malam ini Big Boss Abah Haji Erwin yang nanti selesai ceramah menraktir makan. Bata'anallah bituri hayati. Saya lihat ada guru saya juga Kiai Fauzi tadi. Semuanya para guru yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka. Semoga para guru, para ulama, para kiai Allah satukan lagi kelak di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahibul musibah Allah yarham Bapak Amsar bin Marais, Allah maghfir lahu warhamhu. Mudah-mudahan wafatnya beliau husnul khatimah, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan dijadikan kuburnya taman-taman surga. Hajah Nin binti Mang Edi Mulyanto bin Amsar, keluarga besar Sahibul musibah, kita doakan agar mereka semua diberikan kesabaran dan ketabahan. Apa yang dikeluarkan, harta benda, ini semua sedekah. Mudah-mudahan nilai pahalanya untuk almarhum almarhumah, terkhusus Bapak Amsir bin Bapak Amsar bin Marais yang baru saja meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan alam barzahnya. Bapak Ibu calon-calon penghuni surga, senang rasanya malam ini saya bisa hadir di tempat ini. Saya ingin bersilaturahim dengan para guru, para tokoh, para ulama. Mohon doanya agar dalam rangka menjalankan tugas dakwah senantiasa diberikan kemudahan dan kemaslahatan. Karena tantangan dakwah hari ini luar biasa, di mana banyak sekali kita melihat aliran-aliran yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan ajaran kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau orang tetangga sebelah lihat acara model begini, dia pasti bilangnya bid'ah, dia pasti bilangnya haram, dia bilang tuh lihat kaum kuburiyun, orang mati malah dibikin susah. Ini pemahaman yang salah, saudara. Dalam kitab Tazkiratul Qurtubi karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dikatakan bahwa orang yang meninggal dunia itu laksana orang yang sedang tenggelam. Dia meronta-ronta mencari pertolongan, sehingga hanya doa dari ahli waris, dari ahlinya, anak-anaknya, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya. Doa kita nih yang insya Allah bisa menolong almarhum di alam barzah. Kalau sekira almarhum punya salah dan khilaf, namanya juga manu, nggak ada orang sempurna di dunia ini. Betul-betul. Hatta seorang kiai sekalipun
yang pecinya mahal, yang jasnya mahal, yang sarungnya mahal. Apa dia punya jaminan masuk surga? Enggak. Apa mereka punya kunci surga? Enggak, saudara. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas kepada putrinya sendiri Fatimah Az-Zahra, dia bilang, "Ikmali ya Fatimah, beramal kau Fatimah, salat kau Fatimah, haji kau Fatimah, sedekah kau Fatimah. Aku Rasulullah tidak bisa menolongmu di akhirat nanti." Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini pernyataan tegas seorang nabi kepada anaknya Fatimah. Lalu bagaimana dengan kita? Saudaranya, bukan ponakannya, bukan tetangganya, bukan bantuin Pak, tetangganya, bukan. Bahkan kita belum pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Kita hanya berharap syafaat dari beliau, karena hanya dia, nih nyanyi nih, hanya dia, hanya hanya dia yang bisa memberi syafaat nanti hari hari kiamat. Gak ada satu orang pun yang bisa menolong kita kecuali syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka usahakan setiap pekerjaan kita senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ahli sunnah wal jamaah, kita yakin sholawat kita diterima dan dijawab sama Nabi. Setiap untayan doa kita, guru kita tadi sudah kirim tawasul, kirim hadiah, kirim tahlil. Saya mau nanya nih, yakin gak itu doa sampai ke almarhum? Yakin gak? Yakin. Nah, bagi yang belum yakin, saya sarankan silahkan mati duluan. Nanti bareng-bareng kita kirim doa, nyampe atau enggak silahkan laporan. Akidah kita mengatakan doa yang dikirim oleh yang hidup kepada yang mati itu sampai, saudara. Itu sampai. Maka jangan berhenti untuk mendoakan kepada yang sudah wafat, karena nanti pun kita wafat, kita ingin ada kiriman doa dari keluarga yang masih hidup. Saya mau tanya, di sini di daerah Wadas, Pegadungan, kalau orang mati suka tahlil? Ini jawabannya nggak sama. Di sini orang mati suka tahlil? Kagak, orang mati manggis. Yang tahlil mah yang hidup. Apa sejarah tahlil? Apa ada dari sananya? Ada. Dulu Rasul melarang sahabatnya ziarah kubur. Dulu Rasul melarang, karena apa? Karena waktu itu akidah para sahabat tidak sehebat hari ini. Hasil peninggalan zaman jahiliyah yang menyembah patung dan berhala, sehingga mereka meminta kepada kubur, minta kekayaan, minta mobil, minta rumah, minta istri. Ini ajaran yang salah. Maka Nabi melarang. Setelah akidah para sahabatnya ajib, luar, baru Nabi nyuruh tuh. Bahkan Nabi ngasih contoh. Nabi pulang ziarah dari maqaman Uhud, di mana di situ ada 73 syuhada, termasuk paman beliau yang bernama Sayyidina Hamzah. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir Allah nasibkan bisa ziarah ke tanah suci Makkah dan Madinah. Amin. Bisa ziarah ke maqam Uhud. Di sana ada 73 syuhada. Pulang dari sana, Nabi memetik pelepah kurma. Dipetik pelepahnya, ditancapkan di atas kuburan. Sahabat nanya, "Ya Rasul, apa yang engkau kerjakan?" Kata Nabi, "Saya menanam pelepah kurma yang masih basah. Semoga selama pelepah kurma ini masih basah dan mengeluarkan getah, Allah ampunkan itu ahli kubur yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Secara tidak langsung
Nabi membolehkan orang ziarah kubur, Nabi membolehkan orang berdoa untuk orang yang sudah. Yang tidak boleh itu mendoakan orang mati. Gak boleh tuh. Gak boleh ya. Kita ada masalah, gua sumpahin mati loh. Biar kakak disumpahin, orang pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak RT mati. Mana RT? Sabar. Ini kan pimpinan, masya Allah, pejabat tanpa tanda jasa satu ini. RT, jarang ada RT sertijab. Bapak Lurah pasti, Kiai bahasanya tolong diperhalus. Wafat, jangan lebih enak deh. Nanti kalau dengar kabar Kiai Fauzi wafat, Aroma Muda wafat, kirim Fatihah satu kali agar saya wafat husnul khotimah. Jangan sekarang Pak. Amin. Nanti berat kehilangan orang yang dicintai. Tetapi walaupun bagaimana, kita ini kan hakikatnya cuma sedang merantau. Betul. Kita semua perantau di bumi Allah. Perantau pasti pulang. Perantau pasti pulang. Kudunya kan kalau pulang itu senang Pak. Betul. Dari kampung merantau di sini ke Kalideres. Kalideres. Betawi, ya kan? Dagang mie ayam, dagang bakso, apapun itu profesinya. Datang Lebaran, pulang kampung ke Sukabumi, ke Bogor. Senang apa senang? Senang lah. Sekarang kita merantau di bumi Allah. Besok lusa kita pulang. Senang? Lagu deh. Mau jawab senang dulu. Gak apa-apa. Mau atau tidak, Allah sudah menjelaskan, walau kuntum fi burujim, kemanapun anda pergi, dimanapun anda sembunyi, Israel pasti nemu kita. Biar kata gonta ganti nama. Nih kan banyak nih di Indonesia yang namanya ada sampai 10 teroris, pejabat-pejabat yang punya urusan tuh sampai lari ke luar negeri, gonta ganti KTP. Dia pikir Israel kagak nemuin. Israel itu kan malaikat pencabut. Maka baik-baikin sama Israel tuh. Bagaimana cara baik-baikin Israel? Setiap sholat kita sujud, kita bilang sama Allah, Ilahi las si'ah wala aqwa ala naril fahabli taubatan wabbir fa innaka ghafirud dambil. Itu doanya Abu Nawas. Doanya itu doa bikin puyeng malaikat. Kata Abu Nawas, Ilahi, wahai Tuhanku, lastu li firdausi akhlak. Rasa-rasanya saya ini gak pantas kalau udah masuk surga. Terlalu banyak dosa yang saya kerjakan. Ini yang hadir nih, siapa yang gak punya dosa di sini? Pasti semua punya. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah Males coba bareng. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa semua. Gak ada satu orang pun yang gak punya
Itu kata Abu Nawas, terlalu kotor diri ini ya Allah, kalau kudu masuk surga gak pantas. Wala aqwa 'ala an-naril jahimi. Tapi kalau masuk neraka rasa-rasanya saya gak akan kuat. Jangankan masuk neraka, baru kena api neraka panas gitu. Kata malaikat, Mas, yang jelas mau kemana nih? Kata Abu Nawas, fahabli taubatan waghfir. Udah gini aja sekarang, kau ampunkan dosaku ya Allah, kau terima taubatku ya Allah. Urusan surga, urusan neraka itu mah terserah engkau. Ini persis mirip doanya Siti Rabi'atul Adawiyah. Ada yang tahu sejarah Siti Rabi'ah? Seorang wanita yang luar biasa, pangkatnya wali Allah. Wanita pangkatnya biasanya kan yang jadi wali laki-laki. Ini wali Allah seorang Siti Rabi'ah. Dia dilamar oleh Sayyidina Abbas. Abbas ini hujatul Islam, hujatul, sekelas Imam Ghazali. Allahu Akbar. Kata Siti Rabi'ah, boleh saja kalau kau menginginkan aku menjadi istrimu, tapi tolong jawab 3 pertanyaanku. Pertama, di mana aku mati? Kapan aku mati? Dan bagaimana nasibku setelah kematian? Sayyidina Abbas tidak bisa menjawab, maka Siti Rabi'ah meninggal, tidak pernah menikah lagi setelah menjanda. Apa doa Siti Rabi'ah? Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Ada nggak yang pernah berdoa model begitu? Ya Allah, saya kalau nanti ibadah saya karena mau ke surga, bakar saya dengan neraka ya Allah. Berani berdoa begitu? Enggak, kita berdoa minta rezeki, panjang umur, biar anak sehat, keluarga bahagia, ya kan? Minta panjang umur, orang udah mati kita masih hidup, siapa yang ngurusin? Kehilangan keluarga memang musibah, tetapi setiap makhluk yang bernyawa itu sudah menjadi ketetapan Allah, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu. Kalau sudah nyaut nih, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berat, aku rasa kehilangan dia, sungguh berat, aku rasa hidup tanpa dia. Masya Allah. Bagaimana dengan hatinya Rasulullah? Bagaimana dengan hatinya Nabi Muhammad? Di saat beliau akan meninggal dunia, itu Israel bolak-balik. Israel bolak-balik, gencatan senjata. Bedanya tuh, Israel datang, ya Rasulullah, saya diutus sama Allah untuk menanyakan kepada engkau, kapan saya harus mengambil ruhmu yang mulia. Kira-kira kalau kita dikasih pilihan model begitu, malam-malam Israel datang, misi Mas, saya Israel mau ngasih kabar, kira-kira kapan mau mati? Mau jawab apa coba? Pokoknya 1000 tahun lagi akan datang. Saya pengen masih hidup, hutang saya masih banyak, istri saya masih muda. Pasti itu orang normal pasti begitu. Baginda Rasul ketika ditanya, kata Israel, ya Muhammad, kapan aku harus mencabut ruhmu yang mulia? Bagaimana jawaban Rasulullah? Kata Nabi, hai malaikat pencabut nyawa, terserah Allah, terserah Anda, mau sekarang boleh, mau besok silahkan, mau tahun depan monggo, yang penting jawab dulu pertanyaan saya, kata Rasulullah. Apa kata Israel? Bagaimana nasib umatku apabila aku sudah tidak ada? Nabi di akhir hayat masih memikirkan kita umatnya. Di akhir hayat beliau masih berpikir bagaimana umatku ya Allah. Maka kata
Ijroil, tenang ya Rasulullah, siapa saja umatmu yang mencintai kamu, yang selalu membaca sholawat kepadamu, maka nanti di surga, di akhirat akan dikumpulkan lagi bersamamu. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban bursaini, marhaban marhaban tola'an badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina bada'an lillah. Insyaallah jalan ini jalan Pak ya? Kayaknya jalan ini. Jalan Pak. Jalan nih, jalan. Ini jalan jadi saksi kalau di hadapan Allah. Akan berbicara di hadapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata jalan, ya Rasul, ini hambamu pernah duduk di dalam jalan wadas. Di wadas. Selamatkan dia ya Rasulullah. Kasih syafaat ya Rasulullah. Ah Kiai ngomong mah gampang. Ini hadis guys. Ini hadis. Syafaati yaumal qiyamati haq. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Kata Nabi, siapa orang yang menginginkan syafaat dariku, pasti aku berikan syafaat itu. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau dengan syafaat dariku. Lah kita ngaji, kita sholat, kita puasa, kan kita ingin selamat dunia, bahagia akhirat. Gak ada orang yang melaksanakan ibadah ditanya, Pak, Bapak sholat ngapain? Biar masuk neraka. Gak ada Pak. Orang normal pasti bilangnya pengen masuk surga. Itu mahal apa murah? Murah apa mahal? Hah? Mahal. Hanya orang-orang suci, orang yang bertakwa kepada Allah yang bisa memasuki. Lah orang-orang model kita jauh rasanya kita jadi penghuni surga. Mohon maaf, kita perbandingan. Mau masuk surga pakai amal apa? Mau pakai amal sholat. Sholat kita sejak balik sampai hari ini, pernahkah kita merasakan khusyuk dalam sholat? Pernahkah ketika sholat nggak ada rumah di hati kita, nggak ada istri, nggak ada tagihan mobil? Belum pernah Pak. Sholat kita masih jauh dari khusyuk. Maka orang yang sholat terus laksanakan sholat, urusan diterima atau enggak itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan berpikir sholat saya belum bisa khusyuk, saya nggak pantas masuk surga. Nggak begitu. Biar Allah nanti yang menilai dan menentukan. Kita nggak punya hak. Yang penting kewajiban kita melaksanakan sholat kita jauh dibanding dengan sholatnya Rasulullah SAW. Satu contoh, Nabi itu kalau selesai sholat, Pak Haji, selesai sholat datang istrinya tuh Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi balik nanya, kata Nabi, man anti, man anta, siapa anda? Gak kenal dengan istri sendiri, saking sedang khusyuk menghadap. Bagaimana dengan sholat kita? Jangankan selesai sholat, sedang dalam posisi sholat kita masih mengingat di luar sholat. Maka sholat itu bukan hal yang mudah. Mari kita belajar. Mumpung masih banyak para guru, para kiai, agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, kita mau masuk surga dengan puasa kita. Waduh, puasa kita kan baru cuma bisa nahan lapar dan haus. Betul. Padahal hakikat puasa itu kan menanamkan orang menjadi orang yang berjiwa sosial. Puasa itu memindahkan waktu makan, disiplin makan minum, yang halal sekalipun kalau belum waktunya jangan. Betul. Air kelapa halal habis maghrib, semangka habis maghrib, nasi halal habis maghrib, istri sendiri halal habis maghrib.
Hah? Tanggung teh. Habis taraweh. Ngomong cincinnya bagus. Kalau udah kasih itu apa? Disiplin makan minum. Haji umroh kita ini Masya Allah. Saya doakan dah ya Allah, jamaah tolong panggil jamaah yang hadir malam ini tahun ini bisa umroh ya Allah. Dari manapun caranya, biar Allah yang menentukan. Idza arada syai'a ayyakuna lahu. Menurut kita mustahil, bagi Allah mah tidak mustahil. Menurut kita tidak mungkin, bagi Allah namun. Saya kasih amalan nih. Bagi yang ingin hajatnya dikabul, terserah hajat apa saja. Yang belum punya rumah, pengen beli mobil, pengen nambah istri, boleh nambah istri Pak? Boleh nggak? Boleh, siapa yang larang? Kenapa? Adil. Ngomong adil. Bukan masalah adil guys. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapa yang boleh poligami? Satu, sultan, orang kaya. Di antara kita yang hadir yang paling sultan siapa di sini? Hah? Yang paling sultan? Minimal punya mobil Hammer minimal. Yang baju hijau. Yang baju hijau. Jangan saling tunjuk, berdua aja. Kata Nabi, golongan sultan tuh orang kaya karena rumah tangga tidak cukup dengan cinta. Betul nggak? Yang kedua yang boleh nikah lagi golongan kiai. Mana nih yang merasa kiai di ujung tangan? Ini abah sepuh nih. Kiai itu kan punya ilmu. Kalau ilmu kagak diamalkan, dilaknat urusannya itu. Hisabnya berat. Hisabnya berat. Tapi yang lebih berat ketika kita punya amanah tidak dijaga dengan baik. Yang keempat, yang boleh nikah lagi orang gila. Kiai bukan, pejabat bukan, orang kaya bukan, istri banyak, anak di mana-mana, kagak keurus, ya kan? Jadi dosa jadi pahala, dosa. Maka lebih baik jangan. Ya, saya sarankan jangan sampai ketahuan, bahaya. Jangan. Bapak Ibu hadirin, calon-calon penghuni surga. Kematian itu adalah the mysterious problem. Kita nggak tahu kapan dan di mana kita mati. Beruntung almarhum Bapak Amsyar bin Marais. Marais. Beruntung beliau wafat, banyak yang mendoakan. Saudaranya, tetangganya, keluarganya masih ada. Kita mah belum tentu di mana kita mati. Benar nggak? Kita nggak tahu kapan kita meninggal, dan kita nggak tahu apakah mati kita disolatkan apa enggak, apa didoakan apa enggak. Beruntung almarhum wafatnya dalam keadaan bahagia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang jenazah disolatkan lebih dari 40 orang, kemudian didoakan lebih dari 40 orang, maka dia akan mendapatkan hisab seringan-ringannya hisab. Amin Allahumma amin. Percaya atau tidak, kita harus percaya. Kalau tidak percaya, maka kita termasuk orang-orang yang kufur terhadap alam gaib. Itu kan wajib iman. Bapak Ibu ada kucing, silakan. Mas, silakan Mas. Menjadi siapa Mas? Jadi bapaknya. Ujung Pak, ujung sana. Kematian itu nggak ada yang tahu. Sungguh beruntung orang yang meninggal ada yang ngurusin. Ngurus jenazah itu nggak gampang. Dalam kitab Dabaikul Ahbar, nih kata Ki Musonid, Ki Ajengan Musonid, kalau kamu sedang ngurus jenazah, tolong ngurusnya pelan, jangan gerbang, gedebuk, kasihan. Melepaskan nyawa, sakitnya seperti ditebas 700 tebasan pedang. Allah. Maka kita berdoa tiap sholat, Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Tuh, minta selamat kubur kita, minta selamat ketika nanti ruh keluar dari badan.
dalam kitab Tanqihul Qaul itu si mayat, si jenazah begitu ruhnya mau keluar, ada yang susah, ada yang mudah. Yang susah, Allahu Akbar, ketika mau diambil ruh dari tangan ini menolak. Mohon maaf, tangan ini sering dipakai dosa. Terlalu banyak tangan ini berbuat dosa. Saya tidak sanggup keluar dari tangan ini. Semua berbicara, anggota badan berbicara. Akhirnya ditarik paksa. Mata melotot, gigi merekek, wajah berubah jadi biru. Maka itulah tanda-tanda mereka sedang mendapatkan siksa kubur. Siksa kubur. Nah, itu ada dua cara. Nyanyi dah. Ada dua cara kematian, tergantung iman dan perbuatan. Ada yang bagai duri dicabut dari dulu. Ada yang bagai duri dicabut dari sutra. Sakit ya Allah. Ini azab Tuhan yang nyata. Duri ditarik dari kain. Dulu apa bahasa ini? Brojol. Boek. Sakit. Keluarnya dipaksa. Kalau keluar dipaksa enggak? Enak. Keluar dipaksa enak kan? Enggak. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai duri. Oh, ini yang kedua, salah. Ulang. Ada dua cara, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai duri lagi. Bukan. Benang, tepung. Apa itu? Rambut. Ada yang bagai dicabut dari tepung. Duri. Ini mati bagi yang takwa. Rambut ditarik dari tepung kan gampang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun mati orang yang durjana. Nyanyinya salah. Mati kan merupakan sakitnya bagai duri. Ini asli duri. Dicabut dari ini azab Tuhan yang nyata. Tinggal pilih mau mati yang mana. Ya tentu kita semua ingin mati muda, husnul. Tapi gimana? Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mati itu the mysterious problem. Kematian tidak ada orang yang tahu. Semua kita pasti mati. Yai mati. Baginda Rasul saja meninggal dunia usia 63 tahun. Kalau malam ini ada orang tua umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari. Bang, bisa berapa Bang? 12 bulanan 63 tahun baginda Rasul. Rata-rata umurnya umat Nabi Muhammad di angka 60, 70, 80. Kalaupun ada yang 90 sampai cepek, ada kan ya? Ada. Kalaupun ada yang 100 tahun, itu nikmatnya dicabut. Nikmatnya? Mana coba lihat tanda-tanda orang yang akan menghadap Allah. Satu, rambut hitam berubah jadi putih. Siapa yang sudah berubah sih? Perbanyak ibadah. Itu kan surat dari Allah Subhanahu
rambut hitam jadi putih, kulit yang bagus, yang mulus jadi keriput. Udah banyak ya? Banyak. Maaf, bah, berubah. Mata yang jelas jadi rabun. Kecuali lihat uang dan perempuan. Iya betul. Terlalu. Kalau ada urusan duit sama urusan perempuan, biar kata aki-aki, mohon maaf. Ya, itu kan perhiasan dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dihiasi hidup ini dengan keindahan perempuan, kemudian harta benda, kemudian ternak, pinak, apalagi emas dan per. Jadi walaupun sudah tua, udah rabun, kalau urusan duit, urusan perempuan, Matanya merah. nomor satu dah. Kuping yang jelas jadi budak. Siapa yang udah budak sini? RT. Wah. Bener teh. Kalau bikin KTP mah dengar ya. Ada duitnya. Kalau RT budak, hancur negara. Kenapa negara kita bisa rusak? Gara-gara banyak pejabat budak gak mau mendengar aspirasi rakyat kecil. Apanya? Gak dengar? Iya. Warga nanya, kata warga, Pak RT bikin KTP berapa hari ya? Kata RT, bini gua mau ada di rumah. Ada sih jualan sebelah. Rusak negara. Maka cari pemimpin yang yang sehat dohir batin. Sekalian nih, bentar lagi kan tahun pemilu nih, tahun politik. Saya mau titip kepada saudara semua, beda pilihan silakan, musuhan jangan, oke? Beda partai monggo, marahan jangan. Beda kau silahkan, berantem. Kita ini kan satu nusa, satu bahasa. Jangan mau diadu domba. Jadi presiden kita yang musuhan, rugi apa enggak? Rugi. Urus aja rumah tangga, perkuat pusat, perbanyak cabang. Nanti kagak? Perkuat pusat, perbanyak perbanyak cabang. Itu maknanya dalam, Pak. Nanti Haji Nurjaya yang bisa memaparkan bahasa itu. Perkuat pusat, perbanyak. Ini kan tahun politik, saya sedih, Pak. Sekarang di grup-grup WA mulai ramai dah, saling menjelekkan, saling menyerang. Kita ini sesama muslim. Yang satu teriak Allahu Akbar, yang orang teriak ini siapa lawan siapa. Kalau dulu para pejuang, para pahlawan, Jenderal Sudirman, Bung Karno, Bung Hatta, mereka berteriak Allahu Akbar, jelas yang dilawan penjajah. Betul? Dahulu pun para pejuang, ini saya jadi ngomong gak kuat sekalian, Agustusan. Biar jiwa nasionalis kita muncul. Sudah saatnya Indonesia bersatu. Sudah saatnya umat Islam bahu-membahu membentuk kantong-kantong perjuangan. Kenapa? Karena 5 tahun yang akan datang ditentukan oleh hari ini. Betul? Para pejuang, Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot, mereka sudah wafat di tanah lubang buaya. Berteriak di bawah tanah lubang buaya. Apa mereka bilang? Biarkan jasad saya berkalang mati di lubang buaya dengan kekejaman PKI, tetapi berikan kemerdekaan untuk anak cucu saya nanti. Kebebasan berbicara itu hak asasi
Benar nggak? Kebebasan berbicara, Itu hak asasi. kita bebas melakukan segala-galanya, asal jangan Tidak bertentangan. dengan Pancasila. Merdeka! Ini kalau yang ceramahnya anak muda ya begini, mohon maaf. Kalau yang ceramahnya apa Haji Nur Jaya, ngeri. Ngeri. Bapak Ibu hadirin, jam 10 nih, kemalaman nggak? Oh, sore. Maksudnya saya yang kemalaman. Jangan mau, bodo amat. Rumahnya dekat sini. Saya suka bumi, Pak. Tadi ada orang Cisaat di sana tuh, ada tetangga. Sukabumi, kebetulan saya tinggal di Parung Kuda. Kapan-kapan jamaah ada waktu main dah ke Parung Kuda ke Sukabumi. Panagokan kalau Parung Kuda deket. Bapak suka ke sana, Pak? Oh iya, apa? Muda. Ini muda. Anak banyak, Pak. Ini buset. Anaknya banyak. Ini banyak. Tapi kalau dilihat dia kagak ada sifat ini. Namanya laki-laki ya. Masya Allah. Nanti agendain lah sama bos kita Abah Haji Erwin. Nanti ke Parung Kuda Pak, ke tempat saya nanti di sana. Dibawa semua. Kalau yang datang semua gimana urusannya? Saya bikin pengajian sebulan sekali. Saya ngaji tiap akhir bulan hari Sabtu. Kajian tafsir Jalalain, kajian Warokot sama Al-Hikam. Saya ngaji lagi Pak, bareng-bareng sama jam. Ini para mubalik muda nih, mohon doanya. Kebetulan lagi nggak ada acara, jadi saya bawa. Tadi yang naik namanya Ki Asbes. Tahu Asbes Pak? Genting yang, nah ini kali ya. Nah ini Asbes nih. Ini Asbes. Yang belum tahu Asbes ini Pak. Ki Asbes. Yang kedua nih Kiai Ibing. Tadi dipanggil nggak naik, lagi kurang sehat. Istrinya lagi mengandung. Nyambung. Hah? Ngandung? Ya saya juga bingung yang mana. Yang ini masih ada juga namanya Kiai Rompi. Jadi saya di Sukabumi bikin persatuan para mubalik, para asatid. Kenapa? Karena untuk menghandle ajaran-ajaran sesat. Hati-hati, lagi ramai sekarang Pak. Mohon maaf nih, jangan kesinggung. Saya ingin menyampaikan saja. Ada satu ajaran, saya nggak mau bilang namanya Al-Zaitun. Itu. Hah? Al-Zaitun tuh. Yang penting nanya. Kalau menurut saya dia menyimpang. Satu, dia tidak bermadhab. Yang kedua, dia menempatkan perempuan di depan waktu melaksanakan sholat. Ini kan mengganggu konsentrasi Pak. Coba aja kalau perempuan sholat di depan, kita belakangan.